Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang Amerika. Di video kali ini saya mau memperkenalkan salah satu rekomendasi pendatang baru dunia networking ya. Ini cocok sekali untuk teman-teman yang pengen konektivitas tinggi dan juga kemudahan di dalam konfigurasi. Khususnya untuk teman-teman yang di rumah butuh konektivitas yang tepat gitu. Dan ini dia adalah Kudi. Nah, brand Kudi ini baru rilis resmi di Indonesia bulan Juli tahun 2025. Saat video ini dibuat berarti ya. Dan ini kebetulan kita dikirimi dua produk untuk mencoba brand ini. Kita dikirimi dua, yaitu ada router dan juga access point-nya. Kita preview dari routernya dulu kali ya. Ini dia routernya dari Kudi. Tulisannya CUDY, tapi bacanya Kudi. Untuk routernya sendiri tipenya adalah WR3000 ya. Di sini tertulis ini adalah router AX, jadi router Wi-Fi 6. Dia bisa mentransmisikan bandwidth up to 3000 Mbps, kenceng banget ya. Dan dia sudah MU-MIMO, multiple user, multiple input, multiple output, dan juga ada teknologi OFDMA Gen 2, Orthogonal Frequency Diffusion Multiple Access. Jadi kalau misalkan ada banyak perangkat mengakses ke router Kudi WR3000 ini, maka dia akan diproses seketika itu juga. Jadi dia akan menghasilkan latensi yang kecil sekali. Dan untuk router ini dia menggunakan chipset MediaTek V-Logic 820 dual core di 1,3 GHz, dan arsitekturnya dia menggunakan ARM Cortex A53. Teman-teman tahu sendiri bahwa Nanang Amerika itu cah ARM ya. Jadi makanya saya sangat cukup tertarik dengan router yang harganya terjangkau, pendatang baru, dan arsitekturnya ARM. Mantep. Dia juga diklaim sebagai super fast, super responsif ya, full 160 MHz bandwidthnya, dan dia support mesh karena dia sudah Wi-Fi. Nanti kita akan coba. Ini dia routernya. Untuk first impression ya, ketika saya megang router ini, build quality materialnya better than TP-Link, Archer, dan juga Ruiji EW sih. Ini materialnya oke loh Wak, dan bentuknya juga lucu. Aku harus menjelaskan dia seperti apa ya, kayak unik banget ya bentuknya. Suka sih saya. Dia memiliki 4 antena, beberapa LED indikator di depan, dan juga dia punya 4 buah port Ethernet di belakang, 1 untuk WAN dan 3 untuk LAN. Ada 1 buah tombol WPS dan juga tombol reset yang mendelep. Kemudian ada kabel untuk power DC supply-nya. Kita taruh sini dulu, nanti kita akan coba performanya seperti apa. Kita akan bahas dulu access point-nya. Ini dia access point dari Kudi. Untuk tipenya adalah AP3000 ya Pak ya. Spesifikasinya hampir mirip. Dia menggunakan teknologi Wi-Fi 6, jadi 802.11ax. Tetapi berbedanya, access point ini dia sudah 2,5 Gbps Ethernet port. Aku jarang banget ada router-router yang harganya terjangkau, tapi dia 2,5 G. Jadi bisa menerima bandwidth sampai dengan 2500 gigabit Pak. Dia juga sudah OFDMA dan MU-MIMO sama persis seperti routernya, dan dia bisa PoE atau Passive Power Ethernet dan DC Powering. Jadi powernya ada 2 opsi, dari DC atau DOE. Untuk access point-nya sendiri dia bisa mentransmisikan bandwidth di 2400 Mbps di 5 GHz-nya, dan juga 574 Mbps di 2,4 GHz-nya. Dan ini klaimnya dari Kudi bisa menampung sampai dengan 150 lebih device secara bersamaan. Jadi cukup oke sebenarnya. Ini dia access point-nya. Dia access point selling ya. Jadi access point yang diperuntukkan untuk nempel-nempel di plafon atau di tembok seperti ini. Dan ini menurutku agak cukup besar dan bentuknya agak lumayan aneh. Aku tidak terlalu nyaman sebenarnya dengan bentuk access point-nya. Ini terlalu besar Pak, kayak piring terbang lah. Awis, kita coba nanti performanya. Performa itu paling penting. Kita akan coba dari routernya dulu kali ya. Untuk router Kudi WR3000 ini, paket pembeliannya kita akan dapat routernya, kemudian kita dapat adapter power supply-nya, dan kita juga dapat 1 buah kabel Ethernet ya Pak ya. Jadi lengkap untuk paket pembeliannya. Sekarang kita akan coba nyalakan si Kudi WR3000-nya. Untuk menyalakannya kita tinggal tancapkan kabel internet dari provider. Di sini saya tancapkan ke port 1 ya. Port 1 dari Kudinya. Sudah. Kemudian kita tinggal tancapkan kabel power DC-nya. Oke, sudah. Maka dia akan menyala LED indikatornya di sini. Kita tunggu sampai dia booting sempurna. Sembari menunggu teman-teman, Kudi ini sudah menyertakan app ya yang bisa kita download di Play Store dan juga App Store. Nama aplikasinya adalah Kudi, CUDY. Jadi seperti ini aplikasinya, teman-teman bisa download di Play Store. Oke, sekarang kita akan coba untuk konfigurasi. Kita tinggal buka aplikasi Kudinya. Oke, gimana ini cara konfigurasinya? Aku juga baru pertama kali ini, Mbak. Scan
Nggak ada QR-nya. Connect Kudi Wi-Fi. Oh, harus connect Wi-Fi-nya. Belum canggih. Harusnya scan lah. Zaman scan Pak. Oke, berarti untuk mengkoneksikannya kita harus terhubung ke Wi-Fi-nya Kudi terlebih dahulu dari routernya. Di sini ada beberapa SSID, ada 25A 5G dan 25A yang 2,4. Kita tersambung yang ke 5G aja kali ya. Untuk passwordnya ada di bawah sini harusnya. Dan sudah terhubung, kita kembali ke aplikasinya. Di sini akan terbaca WR3000. Oke, dengan IP address 19168.10.1. Oke, kita klik saja dan kita disuruh membuat nama sandi administrator untuk melakukan konfigurasi. Apa ya? Admin 23 ini wes. Kita konfirmasi. Nah, di sini ada beberapa mode ya teman-teman. Jadi Kudi WR3000 ini cukup lengkap. Ada mode router, mode access point, mode extender, WISP dan juga mode client. Lengkap banget deh. Keren. Suka saya. Dan di sini saya memilih mode router nirkabel karena di sini saya pengen dia berdiri sendiri, bukan sebagai access point. Jadi saya klik berikutnya. Di sini untuk waktunya kita pilih Asia Jakarta berikutnya, dan di sini dia akan ada beberapa protokol, ada DHCP, ada PPOA, statik, L2TP dan WPTP. Lengkap juga sambungannya. Suka sekali, dan dia juga mensupport IPTV dan juga VLAN. Oke sih, aku nggak melebih-lebihkan ya, tapi menurutku wis jarang banget ono router selengkap ini. Kita berikutnya, dan di sini ada beberapa konfigurasi SSID kalau misalkan teman-teman mau ganti. Di sini saya pengen nama WiFi-nya seperti ini, dan kita berikutnya menerapkan ya mengatur sukses. Oke, karena saya ganti nama WiFi-nya, jadi kita harus tersambung ke SSID atau nama WiFi yang baru. Di sini ada Kudi Ekosistem, sambungkan saja ya. Oke, di sini saya sudah sambungkan ke Kudi Ekosistem 5G ya Pak ya. Kita coba cek kecepatan pengirimannya atau kecepatan sambungannya. 1200 Mbps. Wi-Fi SIG memang. Dan kita tinggal coba speed test dulu kali ya. Di sini saya akan coba speed test. Saya menggunakan provider dari Lintas Data Prima. Bandwidthnya sekitar di 150 Mbps-an lah. Kita coba mulai speed testnya. Mantap. Kita mendapatkan speed di atas 100 Mbps. Ya teman-teman, ini turun karena memang bandwidth rakyat. Oke, 97 Mbps untuk unduhnya, dan untuk uploadnya di 100. Turun lagi nih di 85 Mbps. Tapi dia teman-teman bisa lihat dia nggak jitternya nggak gini-gini ya, nggak lompat-lompat. Speed testnya itu lurus gitu. Artinya sambungan routernya itu sudah bagus. Sekarang saya akan coba speed test lagi. Nah, ini dapat sambungan yang cukup bagus. Ini di 140 MB, 150 Mbps untuk unduhnya, 160 MB untuk unduhnya, dan untuk unggahnya kita dapat bisa gitu ya speed testnya. 120 Mbps, 150, 140-an Mbps. Oke ya, bandwidth yang saya punya bisa tertransmisi dengan baik. Nah, di sini kita akan coba buka konfigurasi dari aplikasi Kudinya. Oke, dan di sini aplikasinya teman-teman bisa lihat, kita bisa melakukan beberapa konfigurasi di sini. Ada quick setup-nya, ada WiFi tamu, WiFi klien. Kita bisa mantau berapa perangkat yang terkoneksi di sini. Ada kalau misalkan kita mau memblokir juga akan terlihat perangkatnya ya. Kalau misalkan ada orang yang tidak kita mau memasuki jaringan kita bisa blokir dengan menggunakan fitur dari Kudi ini. Dan dia ada bimbingan orang tua atau parental control. Misalkan kita mau buat profil, katakanlah tes begitu. Kita berikutnya kita mau masukkan V2319 ini HP saya ya, Vivo. Kemudian kita bisa melakukan pembatasan ya di sini. Misalkan jeda internet atau menambahkan rule tertentu, jadwal dan lain macam sebagainya. Di sini kita bisa melakukan itu ya. Dan di sini kalau misalkan kita mau ganti nama WiFi-nya juga bisa dari sini. Di sini ada juga fitur Smart Connect. Jadi antara WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz-nya akan sambung jadi satu. Saya lebih suka seperti itu untuk menunjukkan sepintar apa router ini nanti pindah begitu. Jadi saya lebih suka menyalakan Smart Connect-nya seperti ini. Jadi nama WiFi-nya cuma satu tok. Kita tinggal simpan, mengkonfirmasi, nanti dia akan sukses. Dan nanti nama WiFi-nya ya satu. Nah, ini teman-teman bisa lihat hanya ada satu nama WiFi yaitu Kudi Ekosistem, dan dia akan tersambung sesuai dengan perangkat kita supportnya apa. Jadi kalau misalkan perangkat kita hanya support 2,4 maka dia akan pindah ke 2,4. Kalau WiFi 6 maka dia akan pindah ke WiFi 6 secara otomatis ya, seperti ini. Sekarang saya akan coba melakukan mesh ya.
dengan access point-nya. Nah, inilah istimewanya Kudi. Dia bisa melakukan mesh dengan perangkat access point-nya ya. Di beberapa brand antara router dan access point itu banyak yang tidak bisa melakukan mesh. Tapi di Kudi ini kita bisa melakukan mesh by wireless ataupun by wired dengan kabel ataupun secara nirkabel. Dan di sini saya mau coba untuk melakukan mesh dengan router WR3000 ini. Saya akan meshkan. Jadi nanti kita bisa seamless Wi-Fi-nya berpindah-pindah secara otomatis tanpa jeda dengan tambahan access point-nya atau node-nya AP3000 dari Kudi ini. Kita akan coba nyalakan untuk AP-nya ya. Gas, kita nyalakan. Untuk menyalakan access point dari Kudi AP3000 ini sebenarnya mudah sekali teman-teman. Di paket pembeliannya kita akan mendapatkan PoE injector atau PoE splitter seperti ini ya. Ini saya nggak tahu meskipun ini dia mendukung 2,5G, apakah PoE-nya 2,5G atau tidak. Aku familiar mungkin ini gigabit atau mungkin lebih dari gigabit juga saya nggak tahu ya. Kemudian kita akan dapat kabel Ethernet juga di dalam paket pembelian access point Kudi AP3000 ini. Jadi untuk menyalakannya karena di sini saya mau meshkan, jadi aslinya kita bisa power dari soket DC 12 voltnya. Karena di sini tidak disertakannya ini, jadi saya mau power pakai ini aja. Kita tancapkan di bagian PoE. Kalau mau by wired atau dari kabel, kita bisa tancapkan LAN dari WR3000-nya atau dari routernya masuk ke sini. Karena di sini saya mau by wireless mesh-nya, jadi saya cukup PoE aja, hanya untuk menyalakan powernya saja. Kita tancapkan ke port Ethernet 2,5G di access point-nya. 2,5G PoE loh. Powerful gak? Dan di sini access point-nya sudah menyala. Kita tunggu sampai dia booting sempurna dulu ya. Oke, ini dia sudah selesai booting sempurna. LED-nya berubah seperti warna kuning begini. Cepet banget, car. Oke, setelah access point-nya nyala, teman-teman, saya akan tunjukkan kemudahan Kudi untuk mengkonfigurasi mesh-nya. Ini sangat mudah sekali, jadi teman-teman tinggal buka app-nya tadi, ya, app-nya Kudi. Kita tersambung ke WR3000-nya. Di sini ada jaringan mesh, teman-teman bisa klik. Lah, kan hanya ada satu router nih. Kita back lagi ya. Di sini ada tombol button plus, kita tinggal klik saja, nanti dia akan melakukan scanning di jaringan networknya si WR3000 ini, dan dia menemukan AP3000. Sangat gampang sekali, tinggal tambahkan satu kali klik pak, beres, dia sedang melakukan konfigurasi dan ini cepat sekali konfigurasinya. Langsung tuh connect, cepat banget deh. Oke, paling berapa ya, 15 detik connect pak, sudah connect ya. Kita tinggal kembali, refresh dulu. Tuh, belum muncul, kita tinggal masuk lagi di sini. Belum muncul juga, kita tunggu dulu sebentar. Oke, setelah kembali kita coba buka lagi project kita, dan di sini sudah ada access point AP3000-nya tersambung di jaringan mesh. Teman-teman bisa lihat online-nya ada dua perangkat ya. Ada WR3000 dan juga ada AP3000. Dan kalau misalkan teman-teman pengen mengkonfigurasi atau memantau router Kudi ini dari jarak jauh ya, di luar jaringan Wi-Fi-nya, kita bisa mengkoneksikan router Kudi ini ke cloud gratis. Jadi kita bisa melakukan pemantauan di luar jaringan. Misalkan kita pergi kemana mau memantau di rumah ada orang yang koneksi Wi-Fi enggak, itu kita bisa pak. Caranya kita tinggal ke titik 3 ini di pojok kanan atas, kita klik, kemudian di sini ada ikat akun Kudi. Teman-teman tinggal mengikat. Kalau misalkan teman-teman belum punya akunnya, silahkan daftar ya. Di sini kebetulan saya sudah punya akun Kudi dan dia sudah mengikat berhasil. Artinya kita bisa konfigurasi access point ini atau kita bisa melihat siapa yang terkoneksi dari jarak jauh. Saya ini coba akan matikan ya jaringan Wi-Fi-nya. Saya pakai data. Di sini terhubung secara seluler. Nah, kita bisa lihat WR3000-nya bisa kita konfigurasi dan bisa kita pantau. Trafiknya nol karena memang tidak ada yang terkoneksi di jaringannya. Sekarang saya sedang berada di luar jaringan si Kudi WR3000 ini. Dan karena ini mode mesh teman-teman, jadi nama Wi-Fi-nya hanya satu, yaitu Kudi Ecosystem. Sekarang kita akan coba seseamless apa dan kita akan tempatkan sejauh apa jangkauan dari router Kudi WR3000 dan juga AP Kudi AP3000 ini. Gaskan. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba seberapa jauh pancaran Wi-Fi dari Kudi WR3000 ini ya. Ini saya sudah setup, sudah menyala, dan dia sudah teraliri internet dengan baik ya teman-teman. Kita coba cek di HP saya. Ini saya tersambung ke Wi-Fi Kudi Ecosystem ya. Kita coba speed test dulu kali ya. Oke, di sini masih sama, provider saya LDP. Saya menggunakan bandwidth dedicated ya. Tentunya bandwidthnya akan agak terpakai, jadi kita coba lihat speednya seberapa dulu. Pingnya 60 Mbps. Dan kecepatan internetnya 160-an, 170. Oke, dia drop karena bandwidthnya terpakai. Oke, di 142 ya, 140-an Mbps lah. Untuk uploadnya di 116 Mbps.
Oke, ini kita akan coba jalan di rumah saya ya, di studio saya. Nanti kita akan ukur dengan menggunakan meteran. Seperti biasa, aku gak duwe alat lain untuk mengukur jarak pancarnya supaya teman-teman punya bayangan lah. Jadi ini kita pakai meteran dan nanti kita akan coba kasih note mesh di sinyal strength yang sudah melemah. Nanti kita akan coba lihat apakah penurunannya cukup signifikan atau tidak ya. Dan di sini karena Kudi belum ada sistem atau aplikasi ataupun fitur yang mendukung di mana kita meletakkan mesh berikutnya, maka di sini saya membutuhkan aplikasi eksternal dan di sini saya menggunakan aplikasi network signal. Oke, di sini saya mendapatkan sinyal strength minus 28 dBm di channel 48 ya. Ini ke Kudi ekosistem. Sekarang saya mau ukur dengan menggunakan meteran. Yuk nanti kita jalan bareng-bareng sejauh apa si Kudi WR3000 ini. Kita akan coba ganggukan kemana ya? Oke, ini saya mau jalan dan saya bawa meteran ya. Ini sinyal strength-nya sudah mulai berkurang. Oh, bentar, masih di Kudi ekosistem. Oke, teman-teman, saya ada di 26 meter dan router Kudi WR3000-nya sudah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Ini saya mendapatkan hanya minus 77 dBm saja. Dan kita akan coba speed test di sini. Ini masih ke Kudi ekosistem. Barnya berkurang 23 begitu. Dan kita coba speed test lagi kali ya. Drop atau tidak. Oke, ini dia masih, wih, mantap ya. Ini dia drop tapi masih bisa menghantarkan bandwidth 70 Mbps lebih. Ini di router yang biasanya saya pakai nggak mungkin seperti ini kalau misalkan di tempat yang sama. Cukup lumayan bagus sih performanya. Wih, keren Pak. Lumayan sih Kudi. Ini Kudi ekosistem ya teman-teman, bisa lihat. Jadi dia mengalami penurunan bandwidth tapi ya cukup signifikan, cuman dia masih bisa menghantarkan bandwidth dengan baik begitu. Di atas 50 Mbps loh. Nanti kurang lebih di titik 26 meter atau di 25 meter ini nanti saya akan coba kasih akses point AP3000 dari Kudi. Kita akan coba ya. Ini Wi-Fi 6 hanya mendapatkan 2 bar sinyal saja. Nanti kita coba tambahkan AP3000 di sini. Kita sekarang tambahkan AP3000-nya, guys. Oke, ini sekarang di titik 26 meter. Saya mau kasih AP3000 dari Kudinya, ya. Ini saya coba nyalakan di titik kita berada. Kita nyalakan pakai adapter PoE ya. Oke, tak colokkan dulu. Dia sudah menyala dan kita akan coba lihat apakah dia langsung nge-mesh dengan router yang ada di belakang di jarak 25 meter. Menurut Anda mungkin 25 meter itu pendek ya, tapi untuk ukuran rumah yang dia banyak tembok-tembok 25 meter itu daya rambatnya cukup bagus menurutku, karena ini dia termasuk router yang agak lumayan wall killer. Jadi kita akan coba apakah nge-node mesh dengan sempurna. Oke teman-teman, ini saya sudah menyala ya AP3000 dari Kudinya. Dan saya terhubung ke Kudi ekosistem. Tadi strength sinyalnya sudah berkurang, hanya 2 saja yang saya terima dan sekarang sudah full. Artinya saya terhubung ke node mesh-nya yang AP3000 ini. Dan kalau kita buka aplikasi Kudinya, teman-teman, dia sudah menyala AP3000-nya. Keren, mudah. Sekarang kita akan coba uji performanya dengan speed test sekali. Speed test. Masih dengan provider yang sama, kita coba speed test. Oke. Dan ini sudah saya speed test teman-teman, dia mengalami penurunan bandwidth di 48 Mbps ya, di 40-an Mbps lah. Untuk uploadnya kita coba lihat, sama kurang lebih di 40-an Mbps. Jadi memang itu normal terjadi, dia mengalami penurunan speed yang signifikan ketika kita terkoneksi dengan node mesh-nya. Karena kalau dalam teori networking, di semua router Wi-Fi 6 yang memiliki mode mesh, itu kalau misalkan kita node-kan mesh-nya, itu dia di node pertamanya akan turun 30% bandwidth internetnya. Dan kalau misalkan di node kedua juga dia akan turun 30% lagi dari node yang pertama dan seterusnya. Jadi itulah mode mesh. Tapi di sini nanti kita akan bisa mendapatkan strength sinyal yang kuat dan jaringan yang stabil. Begitu ya. Nah, ini bisa kita buktikan. Kalau teman-teman tidak percaya, kita bisa buka network sinyal, ini aplikasinya. Saya terhubung ke Wi-Fi ya. Wi-Fi-nya Kudi ekosistem, dan di sini saya mendapatkan strength sinyal minus 20. Di sinyal strengthnya sangat bagus sekali, minus 19. Artinya saya terkoneksi ke akses point ini, memang benar terkoneksi ke akses point ini. Dan itu dia teman-teman performa dari router Kudi WR3000 dan juga AP Kudi 3000. Menurut saya ini adalah salah satu brand yang menawarkan kemudahan instalasi dan juga konfigurasi untuk teman-teman yang end user ya, yang langsung teman-teman nggak installer atau teman-teman yang pengen nggak ribet. Misalkan butuh konektivitas tepat, wifi saya lambat, routernya jelek lah, Kudi ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa Anda pertimbangkan karena instalasinya mudah,
kemudian dia harganya juga terjangkau, dan performanya tidak begitu mengecewakan menurut saya ya. Teman-teman bisa coba, nanti bisa saya kasih link pembeliannya di link deskripsi di bawah. Itu saja kesimpulan saya Nanang MRK. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.